Marilah kita melakukan anjali untuk memberi hormat kepada Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo have rakati dhamma carim. Ibu bapak yang saya hormati, Sukihotu, Namo Buddhaya. Segenap pengurus Metta Vihara yang saya hormati, ibu bapak yang hadir di sini, yang berbahagia tentunya. Suasana pagi hari ini gerimis, tapi itu menandakan keteduhan. Semoga hati kita berada di dalam keteguhan, ya, keteduhan yang sepoi-sepoi. Kalau kita masih diberi hujan, itu artinya masih ada pengharapan, karena tanaman-tanaman menjadi subur. Tetapi apabila sudah tidak ada hujan, bahkan sama sekali, itu tandanya salah satu dari kehancuran bumi. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi sharing Dhamma dengan tema membina persahabatan di dalam Dhamma. Meskipun Dhamma ini mungkin ibu bapak telah mendengar, bahkan sampai saat ini ibu bapak tidak hanya mendengar, tapi juga telah melakukannya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengingat, menegaskan kembali apa yang ada di dalam Dhamma tentang persahabatan. Konon ada sebuah nyanyian bahwa persahabatan itu bagai kepompong. Ya, itulah nyanyian. Apakah di dalam Dhamma persahabatan itu bagai kepompong? Ya. Nah, tentunya ada perbedaan, ya. Kalau persahabatan kok hanya seperti kepompong. Memang pada akhirnya isi kepompong itu memunculkan satu makhluk yang indah, ya. Biasanya yang muncul dari kepompong ini kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang indah yang bisa terbang kemanapun. Ya. Di dalam Dhamma ada beberapa hal yang
harus kita lakukan supaya persahabatan kita terbina, ya. Jadi persahabatan itu tidak hanya di luar keluarga kita, tetapi juga di dalam keluarga kita. Anak kita bisa menjadi sahabat, istri suami bisa menjadi sahabat. Bahkan di dalam 4 kategori istri, Sang Buddha menyampaikan salah satunya adalah istri yang berperangai sebagai sahabat, di samping istri yang berperangai sebagai seorang ibu. Nah, jadi di dalam keluarga bisa terjadi persahabatan dan harus terjadi persahabatan. Apalagi di luar keluarga kita. Apalagi sesama sedharma. Ya. Di mana dasar-dasar daripada ajaran Buddha sudah menyampaikan tentang cinta kasih. Maka sudah barang tentu sesama umat Buddha, meskipun ya dalam hal ini berbeda alirannya, ya, karena di dalam agama Buddha itu banyak mazhab, banyak aliran. Jadi kita pun sesama umat Buddha yang berbeda aliran tidaklah menganggap mereka musuh kita, menganggap saingan kita, ya. Tetapi dia juga adalah sahabat kita. Yang pertama, Sang Buddha menunjukkan bahwa supaya persahabatan ini bisa bertahan lama, seseorang harus suka memberi atau jangan pelit kepada sahabatnya. Ya. Saya pernah diberi satu cerita, ya, seorang biku bercerita kepada saya bahwa ketika dia naik kereta, dia duduk dengan seorang bapak yang dari penampilan sangar gitu ya. Nah, dari wajahnya itu sudah sangar. Dan ketika duduk di kereta itu tidak mau menyapa, ya, tidak mau menyapa, hanya mungkin ya dari tatapan matanya itu biku ini dicurigai sebagai orang yang hidupnya bagaimana ya, orang sakit kah ya, biasanya sok begitu juga karena kemana-mana kan pakai selimut ya. Saya juga pernah pergi ke Kudus dengan samanera. Begitu di lampu merah ditanya, tuh teman bapak sakit apa? Kok pada pakai selimut semua? Ya, wah ini bahaya pak, sakitnya menular. Ya, tapi belum bisa menjelaskan, keburu lampu merahnya berubah jadi hijau. Ya, jadi para biku, para samanera ini dianggap orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit. Ya, tapi bagi para biku kan tidak sakit. Nah, dengan berpenampilan yang sangar, yang seperti itu, kemudian tidak mau menyapa, kemudian dia mengalami batuk-batuk gitu ya. Nah, bikunya ini nawari tisu, itu ya, selembar tisu.
Ya, Bapak butuh ini ndak? Oh ya, terima kasih. Nah, dari selembar tisu itulah memulai pembicaraan. Mulai mau bertanya kepada sang bante. Akhirnya bertanya banyak. Bagaimana tentang agama Buddha? Bagaimana kok sampai si bapak ini pakai selimut kemana-mana? Ya, nah bercerita sampai dari wajah sangar menjadi wajah yang tersenyum terus. Ya, nah itu menandakan ya bahwa pemberian walaupun sedikit itu bisa menjadi satu awal dari pembentukan persahabatan. Kadangkala tidak hanya kepada sesama manusia, kepada hewan pun bisa terjadi. Di setiap saat, ya ini ada satu cerita lagi. Di setiap saat istri saya itu memasak nasi, kemudian ada lebihnya, nasi ini dibawa ke kandang ayam. Ya, setiap kali ada lebih nasi dibawa ke kandang ayam, milik tetangganya. Ya, milik tetangganya. Dan itu di kandang. Ya. Tapi pada suatu hari, setelah sekian lama memberi nasi kepada ayam-ayam ini, ya, ayam-ayam ini beberapa ekor ada yang lepas dari kandangnya. Dan kok tahu menuju rumah, ya, menuju rumah. Di depan rumahnya bertelur sampai beberapa hari. Jadi telurnya itu dikasihkan barangkali ya, dikasihkan ke istri saya, ya, sampai heran. Saya juga heran, kok ini bisa terjadi begitu ya? Kok tidak rumah yang dekat dengan kandang ayamnya, tapi yo milih, padahal sudah keletan 3 rumah. Ya betul, ya. Sampai beberapa hari di bawah depan itu, ya, ada telur-telurnya. Nah, istri saya kemudian mengatakan, ya sudahlah, jangan bertelur di sini. Meskipun saya kasih kamu makan-makan, nanti kasihan sama yang punya, ya. Kayak diberitahu, ya, dia kayak ngerti. Sesudah dikasih ngomong kayak gitu, besok harinya tidak mau ke situ lagi, ya, tidak mau kasih telur lagi, sudah cukup, ya, karena saya memberi makannya itu, ya, ini kan sisa gitu, ya, bagi istri saya itu sisa, tapi bagi kamu kan makanan yang dibutuhkan. Nah, ya, nah jadi antara hewan dan manusia pun bisa bersahabat, gitu. Ya. Kadang kalau kita function, ya, kalau kita function melepas kura-kura, ini kura-kuranya tidak mau langsung pergi begitu saja, ya. Dia sudah dilepas, balik lagi ke situ, ya, ke orang yang lepas ini, sudah jalan lagi ke tengah, balik lagi ke pinggir, ngeliatin yang lepas, ya. Barangkali kasih pertanda, atau kalau yang lepas ini tahu omongannya, terima kasih ya Bapak, saya sudah dilepas, ya, begitu. Banyak kisah-kisah persahabatan yang terjadi karena melakukan pemberian. Nah, kata Sang Buddha, pemberian tidak hanya bentuk materi, tetapi bisa dilakukan lewat pikiran, lewat ucapan. Kalau dalam bentuk materi tentunya dipersembahkan lewat badan jasmani. Tapi lewat ucapan, ya, lewat ucapan bisa. Pemberian lewat pikiran dalam bentuk cinta kasih, kasih sayang. Tidak berprasangka buruk, ya,
kepada sahabatnya, kepada temannya. Meskipun mungkin seolah-olah bahwa temannya sudah membuat hal yang tidak baik. Tapi jangan langsung kita membuat prasangka bahwa temannya itu berbuat baik, berbuat jahat. Di zaman kehidupannya Sang Buddha, ada seorang wanita yang di tempat itu boleh dikatakan kaya raya. Nah, Sang Buddha mengunjungi tempat itu. Pada pagi hari, orang yang kaya raya ini, si wanita itu, mengajak orang desa, ya, supaya ikut berdana, ya. Sebelum dana makan paginya itu dipersembahkan, wanita ini mengajak kepada wanita-wanita yang lain untuk ikut berdana. Nah, mereka ada yang berdana, ada yang berdana. Nah, kemudian ada satu orang yang berdana, ya, dia hanya berdana sejimpit garam. Padahal dia mampu untuk memberikan yang lain, tapi dia berikan sejimpit garam. Nah, kemudian sudah ngasihnya garam, prasangka pikirannya buruk. Ya, prasangka pikirannya buruk. Dia sudah ikut memberikan dana, dia berprasangka buruk dengan mengatakan bahwa nanti jangan-jangan dana yang saya persembahkan berupa sejimpit garam ini mau dikatakan kepada Sang Buddha. Dia sudah berprasangka dulu. Nah, tapi begitu wanita ini sudah mengumpulkan dana dari ibu-ibu, terus kemudian dipersembahkan, ya, si wanita ini hanya mengatakan, Bante, ini bukan persembahan dari saya, tapi persembahan dari semua wanita yang ada di desa ini. Dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengatakan si A berdana ini, si B berdana ini, si C berdana ini, tidak. Hanya mengatakan ini merupakan gabungan. Ya. Nah, ketika mendengar bahwa si wanita itu mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha, tidak menunjukkan tentang dana yang diberikan, barulah, ya, si wanita ini prasangka buruknya lenyap. Ya. Bahkan tadinya kalau nanti betul-betul terjadi bahwa dana yang diberikan itu disampaikan kepada Sang Buddha, si wanita ini mau membunuhnya, ya, karena membuat malu. Ya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, tidak. Dia demi persahabatan sedharma, dia tidak menunjukkan tentang siapa-siapa yang berdana, hanya menunjukkan semua wanita yang ada di desa itu. Ya. Kira-kira bagus enggak? Bagus ya. Meskipun mereka hanya berdana sejimpit garam, merasa bahagia dan prasangka buruk dari pikiran menjadi hilang. Ya. Nah, si wanita tadi yang berdana sejimpit buruk, kemudian pada endingnya, pada akhirnya memohon maaf kepada wanita yang kaya yang mengajak untuk memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Ya. Ini yang pertama. Jadi berikanlah hal yang baik, atau kita jangan pelit-pelit. Nah, saya tahu ini, ya, umat Buddha di Metawihara, wah, ini mau saya berikan nanti di endingnya, ya. Yang kedua adalah sopan dan santun, atau berkata dengan penuh kasih sayang. Ya. Biasanya, ya, Bapak Ibu sekalian, kata-kata seseorang ini
bisa saja membuat bahagia dari orang lain, tetapi juga kata-kata itu bisa berubah menjadi setajam silet yang bisa melukai, ya. Bahkan lukanya lebih dalam dari sebuah silet, ya, sebuah pisau. Ya, kalau pisau digunakan untuk membunuh, orangnya meninggal. Ya, tapi kebencian ketika digunakan, ya, dengan ucapan, orangnya sampai meninggal, itu menjadi dendam. Nah, ketika dendam itu dibawa kepada kelahiran yang berikutnya. Jadi jauh lebih berbahaya, ya, ucapan itu. Apalagi kalau dalam bentuk fitnah, ya. Itulah pentingnya ucapan, ya. Apakah Sang Buddha pernah difitnah? Pernah, ya. Sang Buddha difitnah menghamili seorang perempuan bernama Sundari, ya. Jadi ada seorang kelompok pertapa, namanya kelompok Paribajika, ya. Itu dalam hal memenuhi kebutuhannya semakin hari semakin berkurang. Itu karena adanya Sang Buddha, atau orang-orang lebih suka berdana kepada kelompok biku Sang Buddha daripada kelompok Paribajika. Nah, dia menganggap bahwa kekurangannya itu disebabkan oleh Sang Buddha. Maka Sundari ini, wanita yang berteman dengan para pertapa Paribajika itu, ya, disuruh untuk kalau tiap malam, ya, itu melewati ganda kutinya Sang Buddha sampai larut malam. Nanti di pagi hari, ya, belum banyak orang, dia sudah melewat juga di situ. Kalau ditanya, Sundari, kamu dari mana? Oh, saya itu baru bermalam di ganda kutinya Sang Buddha. Begitu. Dan ini dilakukan seminggu, ya. Nah, setelah sebulan, Sundari kemudian mengaku dirinya hamil, dan yang menghamili adalah Sang Buddha, ya kan? Nah, difitnah begitu karena dengan berpura-pura hamil, tuh, ya. Kan percaya, meskipun yang difitnah adalah seorang Buddha, ya. Nah, tapi kemudian, ya, ketika keadaan menjadi heboh, ya, nah, kelompok Paribajika itu ingin istilahnya cuci tangan supaya kelakuannya itu menghilangkan jejak istilahnya. Maka dengan menyuruh para pembunuh bayaran, Sundari dibunuh. Dan kemudian jenazahnya juga dibuang di dekatnya kutinya ganda Sang Buddha. Ya, kan tambah itu. Ya. Sudah dihamili, kemudian dibunuh lagi. Kan jadi begitu cara memfitnahnya. Nah, tapi yang namanya kebenaran tetap kebenaran. Orang yang disuruh membunuh Sundari itu kemudian berfoya-foya di sebuah kedai sampai minum tidak sadar. Nah, ketika tidak sadar itu, ya, dia ngomong, ya, secara tidak sadar dia ngomong bahwa dia telah membunuh Sundari. Nah, orang-orang yang di dekatnya berada di situ mendengar, ya, bahwa yang membunuh itu ini, gitu. Nah, dilaporkannya orang ini
ke Raja Pasenadi. Ya. Jadi raja tahu kemudian bahwa itu hanya fitnah. Karena sesungguhnya yang membunuh adalah orang bayaran. Mabuk sih, ya. Iya, diterima duit banyak buat apa? Buat foya-foya. Ya, begitu. Sampai saat ini juga kalau ada orang yang disuruh untuk membunuh atau pembunuh bayaran, kalau sudah dikasih uang pasti untuk foya-foya. Jadi dari zaman dulu, zaman sekarang, mungkin zaman yang akan datang akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi mengendalikan ucapan yang sopan, ucapan yang santun, yang tidak membuat sakit hati pada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menganjurkan kepada sahabatnya tentang atau menunjukkan kepada sahabatnya tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat. Apa sih yang bermanfaat? Ah, ini kayak cerita kemarin ya yang disampaikan Bapak Jonathan ya, bahwa ibu-ibu sudah praktek memberikan sesuatu yang bermanfaat. Demo tentang membuat masakan, demo membuat roti, ya, langsung praktek ditujukan. Nah, itu kan bermanfaat, bermanfaat buat keluarga, ya. Tidak seperti mungkin orang lain yang di sana, ya, dia diberi ilmu untuk merakit bom, ya. Nah, dikasih ilmu bagaimana membuat bom, bagaimana menghancurkan orang lain. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang seperti itu, ilmu yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ya. Kalau datang memberi persembahan makanan kepada biku, itu hal yang bermanfaat. Ya, diberitahu kebaktian hari Minggu itu bermanfaat. Ya, pokoknya segala hal yang tidak merugikan, yang bermanfaat. Ya, jadi sebagai seorang sahabat memberikan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan yang keempat adalah tidak membeda-bedakan. Nah, ini mungkin ya meskipun mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya barangkali sulit untuk tidak pilih kasih, untuk tidak membeda-bedakan. Ya, orang tua tetap dihormati. Ya, nah, anak muda juga jangan disepelekan. Ya, bahwa kamu kan masih muda, ilmumu belum selevel ilmu saya. Nah, ya, karena Sang Buddha mewartakan kepada kita bahwa ada beberapa jenis tua, ya, tua karena umur, tua karena pengalaman, dan tua karena ilmunya, ya. Nah, itu tua karena pengalaman. Kalau seseorang menjadi biku, ya, meskipun dia masih muda, saya tua, saya akan memberi penghormatan karena pengalaman dia jauh lebih tinggi. Dia bisa menjalankan sila yang lebih tinggi. Nah, itu. Jadi meskipun dia masih muda, saya tetap menghormati. Nah, itulah tua. Ya. Tua karena ilmu. Ya. Kemarin di mana itu di Papua ada anak kelas 5 SD yang ngajar seperti profesor itu ya, ahli kimia, ya, memang dia anaknya profesor. Nah, ini yang dikatakan tua dalam ilmu. Jadi meskipun dia usianya masih SD, ya, tapi keilmuannya dia selevel profesor. Dia bisa mengajari para mahasiswa dari
yang jurusannya itu. Nah, bagaimana sikap para mahasiswanya yang diajar? Dia dalam hal itu memberikan penghormatan, tidak menganggap remeh, karena secara keilmuan dia lebih tua darinya. Nah itu ya. Jadi tua karena memang usianya, tua karena pengalamannya, dan tua karena ilmunya. Ya, semoga kita menjadi tua usianya dan tua pengalamannya dan juga tua ilmunya. Ya, itu. Ya, nah, tidak membeda-bedakan, sehingga bersahabat ini tidak pandang usia, tidak pandang hartanya, ya, tetapi ketulusannya ingin bersahabat. Ya, kalau di dalam tata cara kebikuan, ya, bagaimana seseorang yang pada saat menjadi perumah tangga dianggap lebih rendah. Nah, Sang Buddha punya cara, ya, di dalam sangha kebikuan, ya. Jadi pernah ada anak-anak raja, pangeran-pangeran itu sama tukang cukurnya yang pengen jadi biku. Yang ditabis duluan siapa? Tukang cukurnya, ya. Jadi tukang cukurnya ditabis dulu, baru ketiga pangeran ini baru ditabiskan. Nah, di dalam peraturan kebikuan, mereka yang ditabis belakangan ini pasti akan memberi hormat kepada yang duluan. Nah, maka seorang pangeran, ya, dan seorang tukang cukur pada saat masih jadi perumah tangga itu, nah, ketika memasuki dunia kebikuan, ini harus menghormati tukang cukurnya, dan itu sudah tidak menjadi tukang cukurnya, tapi sudah menjadi biku lebih dulu, ya. Jadi inilah menghilangkan status kasta di dalam dunia kebikuan. Nah, disitulah, ya, persahabatan akan terjadi dengan baik, ya. Nah, kalau di zaman Sang Buddha seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ada tambahannya satu. Ya, biasanya kalau ingin menjalin persahabatan, ya, atau yang merupakan sahabat-sahabat sedama itu bikin grup WA. Ya. Maka di sini ada grup WA keluarga Metawihara, ya. Jadi di situ judulnya sudah sangat pas sekali. Keluarga. Siapa saja yang masuk di situ adalah keluarga. Nah, meskipun kadang ada postingan-postingan yang melenceng sedikit, ya. Tapi ketika ada postingan melenceng, ya tentunya yang berperan itu sebenarnya admin, ya. Admin ini yang harusnya mengetahui kalau menurut admin itu tidak pas, ya adminlah yang menghapusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika menurut seseorang ini postingan tidak pas, ya nggak usah marah di dalam grup, tapi cukup dengan satu klik hapus, selesai sebenarnya sudah, karena judulnya sudah keluarga, ya. Nah, keluarga, ketika seseorang itu tidak puas di dalam grup, maka yang terbaik adalah pemberitahuan japri, ya, jangan di grup, gitu kan. Nah, ya, japri, oh begini. Itu baru namanya, ya, mungkin tergolong dari ucapan yang sopan santun, ya, atau hal yang tidak membedakan, atau mau memberikan satu pengertian, ya, kepada orang tersebut. Tapi jangan di grup,
dijabri lah gitu. Bagaimana tanggapan kalau dijabri? Ya. Itu. Ya. Soalnya kalau di grup kan itu tadi, ya. Semuanya membaca. Meskipun tidak ikut komentar. Nah, tapi apabila kemudian bertemu dengan orang yang segelombang, ini malah justru ngipasi, ya, ngipasi, tambahi apa ini, bumbu atau tambahi arang gitu ya, biar nyalanya tambah, umep, ya. Nah, ini di forum keluarga kok begitu, ya? Enggak, ya. Nah, tapi lihat setelah saya dimasukkan di dalam grup keluarga Meta Wihara, saya tidak melihat adanya postingan-postingan yang kemudian saling ada hal-hal yang kurang menyerang atau menjelekan siapa. Malah justru ini dimanfaatkan sebagai pengingat hal yang baik. Yang suka posting gambar, yang suka posting video, yang suka posting kata-kata inspirasi gitu kan. Nah, ini dibaca ya, merupakan ini memberi inspirasi dan sebagainya. Ya. Meskipun di situ setelah dibaca kan tidak harus ya Pak, tidak harus mengkomentari gitu ya, cukup dimengerti oleh dirinya sendiri ya. Jadi sekarang persahabatan di dalam Dhamma itu bisa melalui atau bisa dipertegas di dalam WhatsApp ya. Tapi tentunya tidak mengabaikan hal yang keempat tadi, yaitu suka memberi, kemudian berucap yang baik ya, sopan, kemudian menganjurkan hal-hal yang bermanfaat, dan kemudian tidak membeda-bedakan ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada sebuah ceritanya Kolita dan Upatissa ya. Itu sejak kecil dia berteman. Nah, berteman sejak kecil. Nah, pada saat dia dewasa, salah satunya bertemu dengan seorang biku namanya Biku Asaji ya. Kemudian dia diberitahu ajaran dari Sang Buddha yang sedikit saja. Nah, Upatissa memberitahu kepada Kolita. Upatissa yang mengerti ajarannya Asaji itu memberitahu kepada Kolita. Kolita itu siapa? Kolita itu nama kecilnya Moggallana ya. Upatissa itu nama kecilnya Sariputta. Nah, mereka berteman dari kecil sampai akhirnya jadi biku bersama-sama, mencapai arahat bersama-sama, jadi siswa utama bersama. Ya, luar biasa persahabatan mereka. Dan itulah contoh dari persahabatan di dalam Dhamma. Ya. Jangan karena hal yang sepele maka persahabatannya menjadi putus ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ini saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga ini mengingatkan kembali ya akan Dhamma Sang Buddha, tentang persahabatan yang baik, tentang membina ya sahabat yang baik, sehingga kita bisa ya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, terima kasih atas segala perhatian, kesabaran dari ibu bapak semuanya yang telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, ucapan yang melenceng, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sukihoto, Namo Buddhaya.